Halo semua, film ini berjudul The Way Home, menceritakan tentang kehidupan antara seorang anak kota dengan seorang nenek di desa. Seorang cucu laki-laki itu bernama Sangwo. Dia sengaja dititipkan ke neneknya karena ibunya ingin mencari pekerjaan baru, karena dia bercerai dengan suaminya dan tokonya bangkrut. Neneknya ini tidak bisa bicara, tapi bisa mendengar. Sangwo biasa hidup serba mewah dan instan. Hal tersebut membuatnya merasa berat hidup di desa yang serba kekurangan. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Langsung kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai pada saat Sangwo lagi di perjalanan bersama sang ibu untuk pergi mengunjungi neneknya di sebuah desa. Sepanjang perjalanan, Sangwo ini asik dengan mainannya. Dia terlihat sangat tidak nyaman berada di dalam bis yang kotor, ramai, dan berisik. Ketika sampai di sana, ibunya memperkenalkan Sangwo ke neneknya bahwa dia adalah cucu laki-lakinya. Dan ibunya minta maaf karena selama ini dia tidak pernah mengunjungi neneknya. Sampai-sampai neneknya ini tidak tahu kalau sang anak sudah bercerai dengan suaminya. Beberapa tahun lalu ibunya ini tadinya punya toko, tapi bangkrut dan terlilit hutang juga. Keadaan inilah yang membuat ibunya menitipkan Sangwo kepada sang nenek. Setelah ibunya ngejelasin maksud dan tujuannya, ibunya nyuruh Sangwo menyapa neneknya. Tapi dia tidak mau. Malah sampai ketika neneknya mau menyentuh Sangwo, dia langsung menghindar. Karena dia bilang kalau neneknya kotor. Jadi dia kayak jijik gitu sama neneknya. Ibunya juga membawa oleh-oleh untuk neneknya, seperti pakaian dalam dan makanan untuk orang lanjut usia. Ternyata Sangwo juga bawa makanan untuk dirinya sendiri. Ya, makanan instan gitu, kayak minuman soda, cemilan, makanan kaleng, dan lain-lain. Jadi dia itu cuma mau makan makanannya sendiri. Tidak lama kemudian ibunya langsung pamit pulang. Neneknya ini udah nyuruh ibunya Sangwo untuk menginap dulu di sana. Mungkin karena neneknya ini masih kangen kali ya. Tapi ibunya tidak menginap dan buru-buru pulang. Ibunya juga memberi pesan ke Sangwo untuk selalu mendengarkan neneknya, untuk menjadi anak laki-laki yang baik. Dan akhirnya tinggallah sang cucu dengan neneknya. Awalnya Sangwo tidak mau dipegang sama neneknya. Dia juga ngata-ngatain neneknya lambat, bodoh, orang bisu, orang tuli. Tapi hebatnya sang nenek tetap sabar dan tidak memperdulikan kata-kata cucunya. Meskipun kita tahu bahwa itu sangat menyakitkan, apapun perbuatan baik neneknya, Sangwo tidak pernah ngeladenin. Dia berbuat apapun sesuka hatinya. Tapi saking sayangnya si nenek kepada Sangwo, ketika lagi ingin buang air besar, neneknya sampai nyuruh Sangwo untuk buang air besar di dalam guci. Neneknya juga sabar, nungguin dia sampai selesai. Neneknya juga ngebersihin bekas kotoran Sangwo. Keesokan harinya, neneknya ini mau ngambil air yang jauh tempatnya. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang ngasih sesuatu ke neneknya. Dia ngelihat ada Sangwo. Terus dia nanya apakah dia cucu laki-lakimu, dan neneknya ngajak anak laki-laki itu berkenalan dengan Sangwo. Ketika Sangwo didekatin sama dia dan dia ngajak main, dia juga udah nawarin untuk main ke rumahnya. Tapi Sangwo kelihatannya tidak mau. Terlihat dari mukanya dia tidak suka diajak main dengan orang sana. Karena dia tidak punya teman di sana, akhirnya dia cuma main sendirian. Main game bot sendirian, main sepatu roda sendirian, main robot-robotan sendirian. Pokoknya dia main serba sendirian. Perlahan Sangwo mulai luluh. Dia udah mau ngeladenin neneknya. Meskipun dia lagi main game bot, ketika neneknya minta tolong masukin benang ke jarum, dia tetap mau ngelakuinnya. Habis itu dia main game lagi. Tidak lama kemudian neneknya minta masukin benang ke jarum lagi. Meskipun Sangwo ngeluh dan kesel karena lagi main game digangguin, tapi dia tetap mau nolongin neneknya. Dan dia lanjut main game lagi. Tapi tidak lama kemudian pas dia lihat main game, malah gamebotnya mati tiba-tiba. Ternyata baterainya habis. Keesokan harinya ketika neneknya lagi masak, Sangwo tiba-tiba minta uang untuk beli baterai. Tapi neneknya tidak punya uang.
Terus pas neneknya lagi nyuci, Sangwo tetap untuk minta uang, dan dia akan bilang ke ibunya untuk ganti uang neneknya itu. Padahal neneknya ini bukan mau minta ganti atau tidak mau ngasih, tapi karena memang neneknya benar-benar tidak ada uang. Malah neneknya dikata-katain dan didorong sampai hampir jatuh. Terus neneknya tetap lanjut nyuci dan Sangwo langsung balik ke rumah neneknya. Dia bongkar lemari neneknya untuk nyari uang, tapi tidak nemu juga. Pas neneknya sampai rumah dan membawa cucian yang sudah bersih, tiba-tiba Sangwo keluar dan nendang sebuah barang sampai barang itu pecah dan hancur berantakan. Tapi neneknya tidak marah. Sampai suatu hari neneknya lagi tidur, Sangwo mencuri tusuk konde neneknya untuk ditukar dengan baterai di toko. Akhirnya dia berjalan jauh untuk mencari toko yang menjual baterai. Tapi beberapa toko yang dia kunjungi tidak ada yang menjual baterai yang dia cari. Ketika Sangwo lagi ada di toko, dia lihat-lihat barang di toko itu. Sangwo memberikan tusuk kondenya ke si penjaga toko itu. Tapi penjaga toko itu tidak mau menerima pembayaran pakai tusuk konde. Akhirnya dia dipukul pakai tusuk konde itu, terus penjaga toko itu mengusirnya. Habis itu Sangwo pun langsung lari dari toko dan dia langsung pulang. Ketika dia udah ketemu sama neneknya, Sangwo ini diem aja. Dia terlihat merasa bersalah karena dia udah nyuri tusuk konde neneknya, yang akhirnya neneknya pakai sendok sebagai pengganti tusuk kondenya. Tapi lagi-lagi neneknya tidak marah sama sekali ke dia. Neneknya tetap sabar, tetap ngelakuin aktivitas seperti biasa, nyuci baju, jemur, masak, dan lain-lain. Ketika neneknya habis jemur baju dan Sangwo lagi tidur, tiba-tiba hujan turun. Sangwo terbangun dan ngelihat ada jemuran. Akhirnya dia ngangkatin jemuran itu. Awalnya dia cuma ngangkatin baju dia aja, tapi tiba-tiba dia berpikir akhirnya dia ngangkatin baju milik neneknya juga. Tidak lama kemudian hujannya reda. Terus dia jemur baju itu lagi, tapi susunan bajunya ngacak, tidak sama seperti awal. Ketika dia sadar, akhirnya dia benerin jemurannya seperti susunan awal. Jadi dia itu kayak gengsi gitu. Dia awalnya tidak suka sama neneknya, tapi sekarang dia udah mulai luluh. Cuma dia tidak mau ketahuan sama neneknya kalau diam-diam dia suka bantuin neneknya. Tidak lama kemudian neneknya nyamperin dia dan nanyain Sangwo mau makan apa. Dia malah jawab kalau dia mau makan pizza, burger, dan ayam Kentucky. Tapi neneknya hanya mengerti kata chicken. Sangwo pun senang dan menganggap bahwa neneknya mengerti apa yang dimaksud Sangwo. Akhirnya neneknya pergi ke pasar dengan membawa melon hasil panennya untuk ditukarkan dengan ayam. Neneknya pun kemudian pulang ke rumah dari pasar dengan menerobos hujan yang sangat lebat. Setelah ayamnya dimasak, Sangwo sangat kecewa karena ayam tersebut bukan digoreng, melainkan hanya direbus. Kemudian Sangwo ngatain masakan neneknya itu menjijikkan. Terus dia juga nangis jadi-jadinya, tidak mau makan. Parahnya lagi, makanannya ditumpahin sampai berantakan. Dengan sabar neneknya ngebersihin makanan yang dia lempar, tapi pada akhirnya dimakan juga waktu tengah malam. Dia terbangun karena dia lapar, karena seharian tidak makan. Keesokan harinya nenek Sangwo jatuh sakit karena sehari sebelumnya dia kehujanan. Sangwo pun melihat neneknya sakit, langsung mengompres neneknya dengan handuk kecil hangat dan menyelimuti seluruh tubuh neneknya. Kemudian Sangwo mempersiapkan makan pagi dari sisa ayam kemarin. Habis itu dia iseng keluar rumah ke lapangan dekat rumahnya. Dia ngelihat ada seorang gadis yang lagi main sama anak laki-laki yang waktu itu sama anjingnya. Dia di sebelah gadis itu. Dia tidak sengaja nginjek mainannya. Gadis itu marah dan ngata-ngatain Sangwo, dan akhirnya dia pun pulang. Kasih sayang seorang nenek lama-kelamaan membuat Sangwo luluh hatinya. Tiba-tiba dia mau ikut dengan neneknya pergi ke pasar. Dia ngelihat perjuangan neneknya berjualan. Neneknya menjual melonnya dengan susah payah di pinggir jalan pasar, yang kemudian uang hasil jualannya digunakan untuk membelikan Sangwo sepatu baru dan memberi Sangwo makan enak di sebuah restoran. Padahal neneknya di sana cuma pesen air putih saja sambil ngeliatin Sangwo makan. Setelah itu mereka ke terminal untuk naik bis pulang. Tapi anehnya neneknya ini udah naik bis tapi turun lagi. Ketika naikin bis yang terakhir, supirnya bilang ke nenek ini adalah bis yang benar. Neneknya merespon dengan menganggukkan kepala dan menyuruh cucunya masuk.
Terus supirnya bilang perempuan di seberang jalan bertanya tentangmu. Lututnya luka, makanya dia tidak bisa pergi keluar. Kenapa kau tidak melihatnya? Terus neneknya memanggil Sangwo, tapi karena Sangwo tidak mengerti, jadi sopir bus nerjemahin omongan neneknya itu. Ternyata neneknya nanya apakah Sangwo mau makan, dan dia menjawab kalau dia mau pai coklat. Karena tiba-tiba dia ngelihat ada anak kecil yang lagi makan pai coklat. Nenek Sangwo tidak tahu merek pai coklat itu apa. Kemudian neneknya nemuin bungkus coklat yang dimakan anak kecil itu, dan dia keluar untuk pergi ke warung. Ternyata warung itu milik perempuan yang lututnya luka yang dimaksud si supir tadi. Dan perempuan itu seorang nenek-nenek juga. Dia sahabatan sama neneknya Sangwo. Akhirnya neneknya ngasih bungkus pai coklat tadi ke nenek yang punya warung. Neneknya Sangwo bilang kalau dia mau beli pai coklat 2 bungkus. Tapi ternyata si nenek yang punya warung itu ngebungkusin banyak dan tidak mau dibayar. Dia ikhlas ngasihnya dan nyuruh simpen duitnya untuk keperluan lain. Karena dia tidak mau dibayar dengan uang, akhirnya nenek Sangwo memberikan barang dagangannya yang tidak laku ke penjaga warung itu. Dan akhirnya dia mau menerima. Nenek si penjaga warung itu bilang, "Datanglah lagi, aku tidak bisa mengunjungimu karena lututku sakit. Datanglah lagi sebelum salah satu dari kita meninggal dunia. Sekarang pergilah dan hati-hati di jalan." Habis dari warung, nenek Sangwo kembali ke bis untuk pulang. Tapi sebelum masuk bus, malah si Sangwo menghalangi neneknya. Dia cuma mau ngambil 1 plastik pai coklat yang dibeli neneknya, dan menyuruh neneknya untuk pergi sendirian naik bus yang lain. Ternyata dia nyuruh begitu karena dalam bus itu ada gadis yang dia sukai. Neneknya cuma bisa ngetuk kaca dari luar bus. Tapi Sangwo tidak memperdulikannya sama sekali. Yang ngeladenin malah teman Sangwo. Dia itu paham maksud dari omongan neneknya Sangwo. Dia bilang, "Jangan khawatir nek, aku akan turun dengan Sangwo." Jadi neneknya itu pengen nitip barang bawaannya ke Sangwo karena berat. Tapi Sangwo tidak mau membawanya dan bus itu langsung jalan. Akhirnya mereka sampai di sana dan turun dari bus. Sangwo nunggu setiap bus yang berhenti, tapi neneknya tak kunjung datang. Setelah lama nungguin, akhirnya ada bus yang datang. Ternyata bus itu tidak ada neneknya. Ternyata neneknya jalan kaki. Sangwo langsung nyamperin neneknya dan nanya apa yang membuatmu begitu lama. Dia langsung bawain barang neneknya ke rumah. Ternyata sejauh itu neneknya jalan kaki. Makanya tadi neneknya minta Sangwo untuk bawa barangnya naik ke bus. Tapi Sangwo tidak mau. Ternyata neneknya itu mau jalan kaki karena mungkin sudah tidak punya uang lagi. Malamnya si Sangwo ini mau buang air lagi. Tapi kali ini dia buang airnya di WC. Neneknya ini rela nemenin padahal di luar anginnya sangat kencang. Keesokan harinya, Sangwo ngisengin temennya kalau ada sapi gila yang mengejarnya. Akhirnya dia sampai lari dan terjatuh sampai berdarah. Ternyata Sangwo cuma ngerjain aja, padahal sebenarnya tidak ada yang ngejar dia sama sekali. Padahal anak laki-laki ini lagi bawa kayu yang sangat berat di punggungnya. Sangwo langsung disamperin sama anak laki-laki ini dan dia langsung kabur. Di tengah jalan Sangwo ketemu sama teman gadisnya. Ternyata dia nyariin Sangwo, katanya dia mau ngajak main. Dia pun langsung salah tingkah dan kepikiran dengan gadis itu. Sampai pas dia mau tidur, Sangwo senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya Sangwo ingin berkunjung ke rumah gadis itu. Tapi dia sadar kalau rambutnya itu tidak rapi. Akhirnya dia minta neneknya untuk potong rambutnya. Lagi-lagi di sini terjadi miskomunikasi. Neneknya salah tangkap maksud dari ucapan Sangwo, dan ternyata rambutnya dipotong kependekan dan dia uring-uringan lagi. Keesokan harinya, perjalanan menuju rumah gadis itu, Sangwo terjatuh di tengah jalan dengan membawa boneka yang dibelinya untuk gadis itu. Tiba-tiba temannya teriak kalau dari atas ada sapi gila yang ngejar Sangwo. Tapi Sangwo cuek aja karena dianggap bahwa temennya itu mau balas dendam ke dia dan cuma ngerjain aja. Tapi ternyata beneran dia itu dikejar sapi gila dan dia ditolonglah sama temennya Sangwo. Akhirnya Sangwo minta maaf karena dia sadar atas kesalahannya. Dan kemudian temannya pun pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan Sangwo melihat ada bungkusan kado dari neneknya dan membuka bungkusan tersebut.
Ternyata di dalamnya terselip uang sisa hasil menjual melon untuk Sangwoo agar dia bisa membeli baterai baru. Seketika hal itu membuat Sangwoo merasa terharu dan air matanya tidak terbendung lagi. Dia langsung nangis ke neneknya dan neneknya melihat kakinya Sangwoo terluka akibat jatuh tadi dan mengusap air mata cucunya itu. Tiba-tiba neneknya ngasih surat yang ternyata surat itu dari ibunya, bahwa ibunya mau ngejemput dia besok. Malam harinya Sangwoo ngajarin neneknya membaca dan menulis agar mereka bisa saling mengirim surat. Tapi karena tidak bisa instan ngajarin sang nenek dan neneknya juga tidak bisa bicara atau menggunakan telepon, akhirnya Sangwoo bilang ke nenek, "Jika kau sakit, kau mengirimkan surat kosong saja. Lalu aku akan tahu kalau itu adalah surat darimu dan aku akan datang secepatnya." Sangwoo menangis dan neneknya juga ikut menangis karena mereka akan berpisah besok. Malam harinya ketika neneknya udah tidur, Sangwoo diam-diam mengerjakan sesuatu untuk neneknya. Ternyata dia nyiapin benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarum. Ada beberapa yang sudah dimasukin, jadi neneknya tinggal ngejahit aja tanpa kesulitan masukin benang ke dalam jarum lagi. Dia juga menggambar sesuatu untuk neneknya. Keesokan harinya tibalah saatnya ibunya menjemput Sangwoo. Ibunya memberikan pesan ke neneknya untuk makan dengan baik karena makanan udah dibawain sama ibunya. Jaga diri baik-baik dan ibunya berjanji untuk sering datang mengunjunginya. Dia juga berterima kasih karena sudah merawat Sangwoo. Sangwoo pun sedih karena harus berpisah dengan neneknya. Selama ia bersama sang nenek, Sangwoo berubah dari anak yang manja dan tidak hormat kepada orang tua. Sekarang dia sudah berubah menjadi anak yang hormat terhadap orang yang lebih tua. Cinta kasih sayang dan kesabaran neneknya lah yang mampu merubah sikap cucunya itu menjadi lebih baik. Karena neneknya tidak bisa bicara, membaca, atau menulis. Ketika sampai di rumah, neneknya melihat sesuatu. Ternyata Sangwoo membuatnya banyak kartu gambar yang bertuliskan "Aku sakit" dan "Aku rindu padamu" dan beberapa kartu gambar lainnya. Jika sang nenek mengirimkan salah satu gambar tersebut, Sangwoo akan segera mengunjunginya kembali. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Pesan dari saya, sayangilah nenek kalian selagi masih ada, karena waktu tidak bisa pernah kembali. Terima kasih sudah menonton. Spoiler film undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.